Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Amanda dengan NIM 2405090038. Di sini saya ingin mengucapkan tugas mata kuliah pemrograman, yaitu menjelaskan codingan sequential search dalam bahasa pemrograman Python. Baik, langsung saja. Ini merupakan seluruh codingan yang digunakan untuk sequential search, dan output yang dihasilkan adalah 3, 1, minus 1. Oke, kita langsung bedah saja untuk coding kode masing-masingnya. Yang pertama, def sequential search dalam kurung angka, koma, nilai, tutup kurung, titik 2. Ini tuh artinya kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama sequential search, di mana sequential search ini tuh menerima dua parameter, angka dan nilai. Angka sendiri itu merupakan parameter yang berisi sebuah list atau daftar yang berisi data angka. Terus nilai ini nilai yang ingin dicari di dalam daftar. Lalu indeks sama dengan 0. Ini artinya kita menyimpan posisi saat ini tuh dalam daftar itu di 0. Jadi indeks dimulai dari 0. Selanjutnya while index ini artinya untuk proses looping atau proses pencarian, yang mana perulangan ini tuh akan terus berjalan selama indeks masih dalam batas panjang daftar, dan dengan kata lain proses perulangan ini tuh akan berhenti kalau misalnya sudah ditemukan atau sudah dicek semua elemen listnya. Lalu codingan ini itu mengecek apakah elemen pada posisi indeks sama dengan nilai yang dicari, dan jika sama, fungsi langsung di return indeksnya, artinya mengembalikan posisi tempat nilai itu jika ditemukan. Lalu indeks ini artinya menambahkan 1 ke indeks untuk lanjut mengecek elemen selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengecek salah satu indeks namun tidak ditemukan di situ, kita lanjut ke indeks berikutnya dengan kode ini, seperti itu. Lalu return minus 1 itu artinya jika sudah dilakukan perulangan selama banyaknya data namun tidak menemukan nilai tersebut dalam indeks, maka dikembalikannya itu dalam minus 1. Minus 1 ini berarti menandakan bahwa nilai tidak ditemukan gitu. Lalu list angka sama dengan ini merupakan daftar atau list angka yang akan dicari nilainya oleh fungsi. Lalu print sequential search list angka 400, ini artinya kita mencari 400 dalam list angka, dan hasilnya 3 karena indeks ketiga ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Oleh karena itu outputnya saat kita mencari angka 400 itu outputnya adalah 3. Lalu yang kedua ini kita mencari angka 200 dalam list angka. Angka 200 itu ada di indeks ke 1. Ini indeks 0, 200 itu indeks 1. Oleh karena itu outputnya juga 1. Lalu yang terakhir kita mencari angka 700 dalam list angka, yang dimana 700 ini tidak ada dalam daftar list angka. Oleh karena itu di dalam outputnya itu minus 1, karena di sini codingan ini kembali ke codingan ini, yang artinya bila tidak ditemukan di indeks itu di return sebagai minus 1, seperti itu. Jadi ini benar, outputnya minus 1.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan sequential search. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.